teman-teman semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya Adinda Natasha Salsabila. Saya pengajar TIU di studi CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout atau mini quiz yang teman-teman sudah kerjakan sebelumnya. Buat teman-teman yang belum sempat mengerjakan kuis atau tryoutnya, langsung saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Jika teman-teman sudah mengerjakan dan ingin menonton pembahasannya, langsung aja diputar videonya sampai habis ya. Penasaran bagaimana pembahasannya? Yuk langsung aja kita bahas. Halo teman-teman studiku, saat ini kita akan membahas materi soal tryout atau soal kuis yang sebelumnya sudah teman-teman kerjakan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk materi yang paket kedua. Nah, di materi paket kedua ini masih seputar materi TIU ya. Nah, seperti apa soal-soalnya nanti kita langsung bahas saja nih. Oke. Untuk soal yang pertama, di sini kita sudah bisa terlihat ya, terkait dengan ada persen-persen. Nah, kalau terkait dengan persen-persen sebenarnya biasanya identik dengan diskon atau mungkin terkait dengan untung dan rugi. Tapi untuk lebih jelasnya, coba kita bahas soalnya secara bersama-sama ya. Di soal pertama, Rini hendak membeli sepatu pada event 10-10 dengan harga jual sebesar 200.000 dengan potongan harga sebesar 20%. Kemudian saat hendak check out, ia memasang voucher lagi yang diberikan oleh platform sebesar 5%. Nah, berapa sih harga akhir yang harus dibayarkan oleh Rini atau harga akhir yang menjadi tagihannya si Rini? Nah, untuk tipe soal seperti ini, sebenarnya ini adalah tipe soal aritmatika sosial dengan jenis soalnya itu adalah diskon berturut-turut. Nah, apakah ketika kita mencari diskon berturut-turut itu mencari dengan 20% ditambahkan 5% sehingga menjadi 25%? Nah, untuk mencari diskon berturut-turut, cara seperti ini kurang tepat ya. Nah, untuk mencari diskon berturut-turut, teman-teman bisa menggunakan rumus studi boost. Nah, rumusnya itu adalah total diskon sama dengan diskon pertama ditambahkan diskon kedua, dikurangi hasil perkalian dari D1 atau diskon pertama, dikalikan diskon kedua per 100, nanti tinggal kita masukkan tanda persennya. Nah, di sini bisa teman-teman langsung masukkan rumusnya ya, teman-teman masukkan rumusnya, kemudian tinggal kita ganti. Nah, yang 20% ini sebagai D1 atau diskon yang pertama, yang 5% ini sebagai diskon yang kedua. Nah, 20 D1 ya, kemudian D2-nya itu 5, kemudian dikurangi D1-nya 20, D2-nya 5 per 100. Kemudian kalau kita kerjakan, 20 ditambah 5 hasilnya adalah 25, 20 dicoret dengan 100 ya, ini 1, ini 5, kemudian 5 sama 5 bisa dicoret menghasilkan 1. Nah, 25 dikurangi 1 hasilnya adalah 24%. Nah, ingat 24% ini baru total diskonnya gitu. Nah, kalau untuk mencari harga setelah diskon atau harga akhirnya, teman-teman bisa pakai cara cepatnya. Nah, studi boost-nya itu adalah harga awal dikalikan 100% dikurangi diskonnya gitu. Dalam hal ini harga setelah diskon atau harga akhirnya itu adalah 200.000 ya. Harga awalnya ini tadi 200.000 di sini harga barangnya. Kemudian kita kalikan dengan 100% dikurangi dengan diskon akhirnya. Di sini total diskonnya tadi 24% ya. Maka di sini 24%. Jadi 200.000 ini teman-teman dikalikan dengan 76%. 76% dari mana? Dari 100 dikurangi 24% tadi. Sehingga diperoleh harga akhirnya adalah 152.000 sehingga jawabannya yang betul adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini adalah soal terkait dengan pengambilan kesimpulan ya. Coba kita baca dulu soalnya. Jika Yuni dan Yani bertemu, mereka akan makan sarapan bersama. Hari ini Yuni sakit sehingga tidak bisa menemui Yani. Lalu kesimpulannya seperti apa? Nah, ini merupakan soal penarikan kesimpulan atau verbal silogisme dengan tipe soal yaitu implikasi. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama-tama kita harus memisalkan premisnya dulu. Jadi kalau implikasi itu biasanya dimulai dengan premis P, Q, R, S, T, U, dan seterusnya. Jadi kalau yang mepet dengan jika itu akan menjadi penyebab. Ya, menjadi penyebab. Nah, kalau silogisme itu kan jika P maka Q.
P-nya ini adalah penyebab, Q-nya ini adalah akibat. Jika Yuni dan Yani bertemu, nah ini kita misalkan sebagai P, maka P itu adalah Yuni dan Yani bertemu. Kemudian mereka akan makan sarapan bersama. Jadi Q-nya adalah Yuni dan Yani sarapan bersama. Kemudian di premis kedua, hari ini Yuni sakit sehingga tidak bisa menemui Yani. Nah, pada intinya di premis kedua ini menyatakan bahwa Yuni dan Yani ini tidak bertemu gitu. Kalau tidak bertemu berarti kan itu kebalikan atau negasi ya dari premis P. Jadi premis 1 bisa kita tuliskan simbolnya sebagai jika P maka Q gitu kan. Untuk premis kedua, ini kita tuliskan sebagai negasi P. Kenapa negasi P? Karena P itu berbunyi Yuni dan Yani bertemu. Berarti kalau negasi P atau kebalikannya, Yuni dan Yani tidak bertemu. Ya, meskipun alasannya itu beragam gitu ya, pada intinya mereka ini tidak bertemu. Jadi bisa kita simbolkan sebagai negasi P karena kebalikan maknanya dari premis yang P ini gitu. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kalau kesimpulan dari kedua premis model jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah negasi P. Nah, ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena model premis yang berdasarkan soal ini tidak memenuhi salah satu dari 3 aturan penarikan kesimpulan. Nah, ingat ya teman-teman, aturan penarikan kesimpulan itu ada 3 yang kita gunakan di sini. Yang pertama itu adalah silogisme hipotesis murni, yang kedua adalah modus ponens, dan yang ketiga adalah modus tollens. Ya, jadi teman-teman bisa mencari kesimpulan itu berdasarkan model atau aturan penarikan kesimpulannya. Kalau silogisme hipotesis murni itu ketika premis pertamanya berbunyi misalnya jika P maka Q. Premis keduanya berbunyi jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah bisa dicoret ya, jika P maka R. Lihat posisi yang dicoretnya itu harus sesuai dengan aturannya. Ini adalah silogisme hipotesis murni. Kemudian kalau model modus ponens. Nah, kalau modus ponens itu ketika premis pertama berbunyi jika P maka Q. Kemudian premis keduanya adalah P. Nah, kesimpulannya itu adalah Q. Seperti itu. Kemudian kalau modus tollens itu berbunyi ketika premis pertamanya adalah jika P maka Q. Premis keduanya berbunyi negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, kalau kita lihat dari soal, di sini dia tidak masuk ke silogisme hipotesis murni, dia juga tidak masuk ke modus ponens gitu. Karena kalau mau pakai modus ponens, ini tidak boleh ada negasi P, ya harus P gitu. Supaya kesimpulannya menjadi Q. Kalau dia mau masuk ke modus tollens, maka yang negasinya ini bukan P tetapi harus Q. Sehingga nanti kesimpulannya bisa menjadi negasi P. Karena bentuknya jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah negasi P, dan di sini tidak ada modelnya yang sesuai, maka premis tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan. Sehingga soal nomor 2 jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi, sebuah kubus berada di dalam sebuah bola. Dan 8 titik sudut kubus menyentuh permukaan bola. Jadi teman-teman bayangkan ada bola, kemudian di dalamnya ada kubus. Ya, ada bola, di dalamnya ada kubus. Nah, setiap ujung-ujung kubusnya ini tuh nempel dengan bola gitu ya. Kalau panjang kubus itu adalah 6 cm, berarti rusuknya ya, 6 cm ini bisa dibilang rusuknya. Kemudian kita perlu mencari volume bola. Nah, volume bolanya ini tuh berapa? Seperti itu. Nah, di sini adalah tipe soal bangun ruang ya. Jadi teman-teman boleh menggambarkan dulu secara kasarannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ada bola, di dalamnya tuh ada kubus. Nah, ketika sisi-sisinya ini menempel, gitu ya. Nah, kita bisa tahu diameter bola. Diameter bolanya taunya dari mana? Dari diagonal ruang kubus. Nah, jadi kalau dari titik, misalnya ini titik A, ini titik B misalnya. Dari titik A ke titik B, ini adalah diagonal ruang kubus. Gitu.
Nah, diagonal ruang kubus itu sama dengan diameter bola. Yang mana kita tahu bahwa rumus diagonal ruang kubus ini sama dengan sisi akar 3. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa sisi kubus panjangnya itu adalah 6. Nah, berarti tinggal kita ganti nih sisinya ini menjadi 6. Berarti diagonal ruang kubus ini adalah 6 akar 3. Atau diameter bola ini sama dengan 6 akar 3. Karena tadi ya, diagonal ruang kubus sama dengan diameter bola. Kemudian, untuk mencari volume bola, itu kan perlu kita mencari jari-jarinya. Nah, mencari jari-jari bola itu adalah setengah diameter. Ya, jari-jari itu adalah setengah diameter. Kalau tadi jari-jari bolanya adalah setengah diameter, berarti kita tinggal diameter ini dibagi 2 ya. 6/3 dibagi 2. Nah, ini bisa dicoret. Ini 1, ini 3. Menjadi jari-jarinya adalah 3 akar 3. Tinggal kita masukkan rumus volume bola. Volume bola rumusnya adalah 4/3 dikalikan pi dikalikan R atau rusuk atau jari-jari yang dipangkatkan 3. Tapi perlu teman-teman perhatikan, di sini di opsinya itu pi-nya ya, nilai pi-nya ini tidak dibongkar atau tidak dituliskan 22/7 atau tidak dituliskan 3,14. Alias nilai pi-nya ini tidak dihitung. Berarti nilai pi-nya ini ya sudah kita anggap sebagai pi saja, sebagai variabel saja gitu ya, tidak perlu kita tulis lagi. Oke, kemudian tinggal kita masukkan 4/3 dikalikan pi dikalikan R pangkat 3. R-nya tadi 3 akar 3 ya. 3 akar 3 pangkat 3. Nah, 3 akar 3 dipangkatkan 3 itu kan sama saja seperti 3 akar 3 dikalikan 3 akar 3 dikalikan 3 akar 3. Nah, 3 akar 3 itu kan sebenarnya 3 dikali akar 3. Berarti kalau teman-teman kalikan yang depannya dulu nih, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Dapat 27. Kemudian akar 3 dikalikan akar 3. Kalau akar dikalikan akar, nah, dan angkanya sama, berarti akarnya hilang ya, menjadi 3 saja. Nah, di sini hasilnya adalah 3. Kemudian dikalikan akar 3 lagi, menjadi 3 akar 3. Nah, kemudian 27 sama 3 bisa kita coret ya. Atau 3 sama 3-nya ini bisa teman-teman coret, terserah. Nah, misalnya 3-nya ini dicoret dengan 3 yang di sini. Sehingga menjadi 4 dikalikan pi dikalikan 27 dikalikan sisanya tadi ada akar 3. Sehingga tinggal 27 teman-teman kalikan dengan 4 yaitu 108. Sehingga jawabannya adalah 108 pi akar 3 yang D. Eits, sebelum kita membahas ke soal selanjutnya, aku mau ngingetin nih ke teman-teman sekalian, kalau studi CPNS lagi membuka kelas bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan persiapannya di seleksi CPNS tahun ini. Untuk pendaftaran kali ini, cuma 249.000 aja loh. Satu kali bayar, teman-teman udah bisa akses semua layanan. Menarik bukan? Kemudian soal nomor 4, di sini kita ada deret angka. Nah, kalau kita lihat sekilas, deret angka ini selisihnya itu cukup kontras ya, cukup jauh gitu. Nah, kalau dia selisih antar sukunya itu terlalu besar atau terlampau sangat-sangat kontras, nah teman-teman itu bisa langsung coba cek menggunakan perkalian ya atau pembagian. Tapi karena ini angkanya naik terus bertambah, kemudian kemungkinan ini adalah perkalian. Tapi kalau teman-teman simak lebih jeli, sebenarnya angka 8, angka 81, dan angka 1024 ini merupakan angka-angka dari bilangan pangkat. Ya, pangkat berapa? Nah, kalau 8 ini merupakan 2 pangkat 3. 81 ini adalah 3 pangkat 4. 1024 ini adalah 4 pangkat 5. Kalau kita lihat di sini 2 pangkat 3, 3 pangkat 4, 4 pangkat 5. Oh, berarti ini adalah bilangan pangkat yang berurutan. Yang bawahnya berurutan 1, 2, 3, 4, berarti kemudian pasti 5. Kemudian lihat pangkatnya, 3, 4, 5, kemudian pasti adalah 6. Sehingga teman-teman tinggal cari 5 pangkat 6 itu hasilnya adalah 15,625. Jadi di sini jawabannya yang C. Kemudian untuk soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 di sini adalah terkait dengan tadi waktu ya, kemudian ada jarak,
kemudian ada kecepatan. Pasti di sini adalah soal terkait dengan jarak kecepatan waktu atau terkait dengan JKW. Nah, di sini coba kita baca ya. Jarak kota A dan B pada peta dengan skala 1:4 juta adalah 5 cm. Ayah berangkat dari kota A pada pukul 7:15 menuju kota B dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, ayah ini akan sampai di kota pukul berapa sih? Di kota B ini pukul berapa? Pertama-tama kita cari tahu dulu nih jarak sebenarnya. Karena di soal baru diketahui jarak di peta ya, dan ada skalanya. Ingat, untuk mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Atau teman-teman perlu menghafal satu rumus aja ya. Mencari skala, nah skala itu adalah jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, jadi kalau mau mencari jarak sebenarnya berarti tinggal jarak di peta dibagi dengan skala. Seperti itu. Kemudian tinggal kita masukkan jarak di petanya tadi diketahui 5 cm. 5 cm. Kemudian skalanya dibagi dengan skala. Skalanya itu adalah 1:4 juta. 1:4 juta itu bisa kita tuliskan sebagai 1/4 juta. Nah, kalau pecahan supaya bisa dikali, berarti kita balik nih pecahannya, ya kan? Kita balik, kemudian menjadi 5 cm dikalikan 4 juta per 1. Sehingga jarak sebenarnya ini adalah 20 juta, tapi dalam sentimeter. Nah, karena kita akan mengalikan nanti ya, atau mengolahnya dengan kecepatan, nah berarti kita lihat satuan kecepatan ini apa. Kebetulan di soal, satuan kecepatannya ini adalah kilometer. Berarti jarak sebenarnya yang ada di peta tadi, sebesar 20 juta cm, kita ubah dulu ke kilometer. Dari centimeter ke kilometer itu naiknya 5 kali ya. Berarti kita coret sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga tersisanya 200 km. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah waktu. Nah, mencari waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya kita sudah tahu, yaitu sebesar 200 km. Kemudian kecepatannya ini adalah di soal 80 km per jam. Ya, 80 km per jam. Sehingga waktunya adalah tinggal kita bagikan, 200 dibagikan 80, hasilnya adalah 2,5 ya, atau 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu kan sama nilainya dengan 2 jam 30 menit. Nah, untuk mencari waktu tiba, tinggal kita tambahkan dengan waktu berangkat. Tadi ayah berangkatnya itu pukul 7.15. Waktu perjalanannya 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Sehingga estimasi tibanya adalah pukul 9:45 menit. Jadi nomor 5 soal ini jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini ada ciri khas masing-masing ya. Ada kata-kata, kemudian ada titik 2, kemudian ada titik-titik. Nah, kemudian ada sama dengan, ini adalah tipe soal verbal analogi. Berarti kita perlu mencari polanya, yaitu A, B, C. Nah, polanya ini seperti apa sih? Kebetulan di sini titik-titiknya itu selang-seling ya. Di sini titik-titik yang pertama, di sini titik-titik yang kedua, kemudian titik-titik yang ketiga. Nah, teman-teman boleh coba satu-satu ya opsinya terkait dengan soal ini gitu. Nah, di sini kita sudah ada clue-nya yaitu Kapiten Patimura. Kemudian di sini adalah nama-nama pahlawan ya. Oh, berarti di sini kita perlu mencari nama asli dari julukan pahlawan tersebut. Berarti pola A ini adalah nama pahlawan aslinya dan pola B di sini memiliki julukannya. Berarti siapa sih? Pahlawan mana sih yang punya julukan Kapten Patimura? Gitu. Dan di sini ada nama daerah Maluku. Berarti di sini adalah asalnya ya, atau provinsi asal dari pahlawan tersebut. Seperti itu. Berarti di sini polanya yang A ini adalah nama pahlawannya, yang B adalah nama julukannya, yang C adalah asalnya atau provinsinya. Kapiten Patimura, nama aslinya itu adalah Thomas Matulesi ya. Thomas Matulesi. Berarti opsi B salah, opsi C salah, opsi E salah. Tinggal opsi A dan opsi D. Nah, sekarang ada nama Muhammad Syahab. Nah, Muhammad Syahab ini panggilan untuk siapa? Oke, jadi Muhammad Syahab ini adalah nama pahlawan yang memiliki julukan Tuanku Imam Bonjol ya. Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat. Oke, jadi di sini jawabannya sudah jelas ya teman-teman, yang D.
Untuk soal nomor 7, suatu pekerjaan bila diselesaikan Jihan memerlukan waktu 6 hari. Kalau dikerjakan Jihan dan Kania, perlu waktu 4 hari. Kalau dikerjakan oleh Jihan, Kania, dan Lala secara bersama-sama memerlukan waktu 2 hari. Berapa hari yang diperlukan bila hanya dikerjakan oleh Jihan dan Lala secara bersamaan aja? Nah, di sini kita punya kata kunci yaitu secara bersama-sama, ya. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama ini sebenarnya adalah tipe soal perbandingan dengan submateri terkait dengan T resultan. T resultan ini adalah waktu yang dikerjakan orang secara bersama-sama. Nah, untuk konsep T resultan ini kita tidak bisa langsung menambahkan ya jumlah harinya dengan cara seperti biasa. Jadi kita perlu menggunakan studi bus. Nah, jadi kalau terkait dengan T resultan, menjumlahkan jumlah waktunya itu harus dalam bentuk pecahan. Nah, kalau 1 per TR itu sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2 ditambah titik-titik sampai 1 per TN. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah untuk mencari T resultan ini tergantung banyak orangnya. Kalau orangnya cuma 2, ya udah 2 aja yang dijumlahkan. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Dan seterusnya. Ya. Yang pada intinya dijumlahkannya itu harus dalam metode pecahan. Seperti itu. Nah, di sini Jihan memerlukan waktu 6 hari. Nah, berarti T-nya Jihan itu sama dengan 6 hari. Berarti untuk diolah nanti di seperti resultan ini kita perlu mencari 1 per TJ-nya yaitu 1 per 6 ya. 6 hari ini kita jadikan pecahan jadi 1 per 6. Kemudian kalau dikerjakan oleh Jihan sama Kania ini perlu 4 hari. Berarti 1 per TJ ditambah 1 per TK itu adalah 1 per 4 ya. Jadi Jihan sama Kania kalau kerja bareng-bareng itu 1 per 4. Nah, kemudian kalau Jihan, Kania sama Lala kerja bareng ya, seperti J ditambah seperti K ditambah seperti L ya, itu hasilnya adalah 2 hari atau 1 per 2. Sekarang yang ditanyakan ini apa? Yang ditanyakan ini adalah waktu seperti J ditambah sepertinya Lala atau ketika Jihan sama Lala ini bekerja bersama-sama. Ya, Jihan itu tadi TJ, Lalanya itu adalah TL, seperti itu. Nah, untuk TJ, kita udah ketemu nih. Oh, TJ itu nilainya 1 per 6. Nah, seperti L, ini kita belum ada di soal, berarti ini perlu kita cari terlebih dahulu, 1 per TL-nya. Untuk mencari 1 per TL, kita bisa menggunakan persamaan yang terakhir ini, teman-teman. Ya, 1 per TJ ditambah 1 per TK ditambah 1 per TL, nilainya sama dengan setengah, ya kan? Nah, tapi di sini ada informasi yang menarik nih. Bahwa 1 per TJ ditambah 1 per TK adalah 1/4. Berarti nilai yang ini 1 per TJ ditambah 1 per TK bisa kita ganti menjadi 1/4. Nah, nilai 1 per TJ ditambah 1 per TK ini kita ganti menjadi 1/4. Sehingga tersisa 1/4 ditambah 1 per TL sama dengan setengah gitu. Nah, menjadi 1 per TL-nya tinggal pindah ruas ya. 1/4-nya pindah ruas ke sebelah kanan berarti dikurang. Setengah dikurangi 1/4. Kita samakan penyebutnya, berarti sama-sama menjadi 1/4 ya. Berarti ini dikalikan 2, ini dikalikan 2, berarti 2 dikurangi 4-nya sudah 4, berarti ini 1. Menjadi jawabannya adalah 1 per 4. Berarti ketemu bahwa nilai 1 per TL-nya ini adalah 1 per 4. Nah, tadi seperti J-nya 1 per 6, 1 per TL-nya 1 per 4, sudah tinggal kita olah saja ya. Kita olah sebagai pecahan. Nah, berarti kita samakan penyebutnya. Berarti sama-sama penyebutnya ini kita ubah menjadi 1/12 ya. Kelipatan persekutuan terkecilnya 12. Berarti untuk menjadi 12, 6-nya dikalikan 2. Berarti pembilangnya kita kalikan 2. Berarti menjadi 2. Ini dikalikan 3. Ini dikalikan 3. Menjadi 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 1 per TJ ditambah 1 per TL ini sama dengan 5 per 12. Nah, 1 per TJ sama dengan ditambah 1 per TL. Ya, 1 per TJ ditambah 1 per TL ini adalah 1 per TR. Maksudnya waktu si Jihan sama si Lala mereka kerja bareng-bareng. Nah, itu adalah 1 per TR atau hasilnya ini adalah 5 per 12. Nah, ingat yang kita perlu cari itu adalah TR-nya, bukan 1 per TR. Berarti mencari TR-nya bagaimana? Tinggal kita balik aja persamaannya. Ya, 1 per TR menjadi TR per 1. Gitu. Berarti 5 per 12 menjadi 12 per 5.
Kebetulan di sini nggak ada nih jawaban dalam bentuk pecahan. Ya, dalam bentuk pecahan nggak ada, berarti kita ubah dalam bentuk desimal gitu. Nah, untuk mengubah 12/5 dalam bentuk desimal, berarti kan teman-teman bisa mengubahnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, tapi kan paling dekat ini kita jadikan per 10 aja ya. Kalau untuk menjadi per 10 berarti 5-nya ini dikali 2, 12-nya dikali 2 ya, menjadi 24. 24 per 10 atau nilainya sama dengan 2,4 gitu. Jadi nomor 7 soalnya ini jawabannya adalah yang E. Kemudian soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini terkait dengan nilai X dan Y. Kalau teman-teman sudah melihat ada hubungan, kemudian ada X dan Y lebih besar, lebih kecil, ini sudah pasti tipe soal kuantitatif perbandingan. Nah, kebetulan yang menjadi aspek perbandingannya atau yang diperbandingkan ini adalah operasi bilangan. Nah, mau tidak mau teman-teman silahkan langsung buat tabel X dan Y-nya. Kemudian kita kerjakan satu persatu ya. Untuk nilai X ini adalah X kuadrat sama dengan 1/25. X-nya ini nilainya adalah 1/5 plus minus ya. Kalau yang Y, akar dari 1/64. Ini sama dengan 1/8. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya. Kalau akar dari 4 itu nilainya sudah pasti adalah 2. Gitu. Akar dari 4 itu sudah pasti nilainya itu adalah 2. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 4, nah ini nilainya X adalah plus minus 2. Gitu. Kenapa? Karena minus 2 kalau dikuadratin hasilnya adalah 4. 2 dikuadratin hasilnya juga 4. Jadi kalau akar itu dia nilainya harus positif ya. Jadi nilainya hanya 1, yaitu yang 2. Tapi kalau X kuadrat ini bisa plus minus. Konsepnya juga sama untuk yang pecahan. 1/25. Nah, ini kalau dikuadratin, itu kan 1/5 dikalikan 1/5, seperti itu. Nah, tapi nilainya plus minus kalau bentuknya X kuadrat. Tapi kalau akar, dia nilainya itu nggak ada plus minus, atau hanya positifnya aja. Jadi makanya yang Y ini nilainya hanya 1/8, seperti itu ya. Oke, kemudian kita bandingkan. Nilai X ini kan ada 2. Ada yang plus 1/5, ada yang minus 1/5, seperti itu. Nah, kalau nilai X-nya kita lihat yang 1/5, minus 1/5, sedangkan Y-nya adalah 1/8, berarti ini negatif, yang Y-nya ini adalah positif, sudah tentu yang Y lebih besar nilainya. Tapi kalau X-nya nilainya 1/5, yang kita lihat ini adalah nilai yang positif, nah 1/5 dibandingkan dengan 1/8, pasti pecahan yang lebih besar itu adalah pecahan yang penyebutnya itu lebih kecil ketika pembilangnya sama. Nah, kita lihat yang lebih kecil ini 5. Berarti 1/5 ini lebih besar daripada 1/8 atau X lebih besar dari Y. Nah, kalau nilainya minus, X-nya kurang dari Y. Kalau X-nya plus, X-nya lebih dari Y. Karena hubungannya berubah-ubah, maka hubungan X dan Y ini kita tidak dapat tentukan. Sehingga soal nomor 8 ini jawabannya yang E. Kemudian soal nomor 9, di sini kita ada persamaan ya, menggunakan variabel huruf-huruf. Jika C ditambah D sama dengan 16, dan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD hasilnya 96, maka nilai dari A ditambah B ditambah C ditambah D ini berapa? Nah, di sini adalah tipe soal operasi bilangan. Berarti teman-teman perlu menyelidiki dulu persamaan yang disajikan di dalam soal. Di sini AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Oke, teman-teman boleh tulis ulang dulu. AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Sama seperti di soal. Kemudian di sini ada yang unik. Kalau teman-teman perhatikan, AC sama AD, BC sama BD. Ya, di sini ada unsur yang sama, yaitu di sini unsur A, yang di sini unsur B. Berarti bisa kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, kita keluarkan A-nya, ya, dari persamaan yang pertama di sini, kita keluarkan A-nya, tersisa hanya C sama D-nya saja. Kalau persamaan yang kedua sini, kita keluarkan B-nya, berarti tersisa yang C dan D-nya saja. Kemudian, di sini juga ada persamaan yang sama lagi. A dikalikan C ditambah D, ditambah B dikalikan C tambah D. Di sini ada C tambah D yang sama, ya.
C tambah D sama, C tambah D sama. Ini kita faktorkan, kita keluarkan. C tambah D-nya dikeluarkan. Kalau C tambah D-nya ini dikeluarkan, di persamaan ini tersisa A-nya aja. Tulis A. Kemudian di sini kalau C tambah D-nya ini dikeluarkan, tersisa B. Karena tadi di sini dijumlah, maka di sini dijumlah juga. Berarti C tambah D dikalikan A tambah B sama dengan 96. Kemudian kita udah tahu nih informasi di soal bahwa C tambah D itu sama dengan 16. Nah, berarti nilai ini bisa teman-teman ubah menjadi 16. 16 dikalikan A tambah B sama dengan 96. Berarti untuk mencari A tambah B tinggal 96 ini teman-teman bagi dengan 16 ya. Sehingga hasilnya itu adalah 6. Teman-teman tidak perlu mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Oh, yang perlu kita tahu adalah A ditambah B ini adalah 6. Gitu. Sekarang yang ditanyakan di soal ini adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Ya, berarti teman-teman tinggal masukin A ditambah B ditambah C ditambah D, bahwa A ditambah B-nya ini kan sudah ketemu tadi nilainya 6. Ditambahkan C tambah D. C tambah D tadi di soal 16. Berarti 6 ditambahkan 16 hasilnya adalah 22. Jadi jawabannya yang D. Kemudian untuk soal nomor 10, di sini ada soal tipe gambar ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita perlu menganalisis figural yang ada di soal ini, maksudnya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat setiap pola ya, terdiri dari garis putus-putus, garis tebal, dan garis biasa. Jadi di sini garis putus-putus nih yang ini, garis putus-putus. Oke, kemudian garis tebal yang ini, kemudian garis biasa. Nah, kalau kita lihat garis putus-putus di sini ada 3. Garis tebalnya ada 3. Kemudian di sini garis biasanya cuma ada 2. Oh, berarti di sini sudah pasti akan diisi oleh pola gambar dengan garis yang biasa. Gitu. Berarti yang tebal ini bisa kita coret, yang putus-putus kita coret, yang putus-putus juga kita coret. Tersisa opsi A sama opsi C. Kemudian kita lihat jumlah figur untuk garis putus-putus dan garis tebal sudah 3 tadi ya. Maka di sini sudah pasti garis biasa. Kalau ditinjau dari bentuknya, setiap baris maupun kolom punya bentuk elemen yang beda. Nah, jadi di sini ada segi 5, kemudian segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian segi 4. Segi 4, segi 6, segi 5. Di sini segi 6, di sini segi 4, di sini segi 5. Di sini sudah segi 5, di sini sudah segi 6. Berarti di sini yang kurang adalah segi 4. Berarti jawabannya yang garis biasa dan segi 4, yaitu yang A. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 11, nah di sini tipe soal verbal analitis ya teman-teman. Untuk mencari soal verbal analitis, coba kita lihat dulu soalnya. Soalnya ini menanyakan terkait dengan apa? Bila fori-fori asparagus dimakan pada hari Selasa dan duku dimakan hari Kamis, pernyataan yang benar ini seperti apa? Nah, di sini menanyakan pernyataan yang benar. Kalau menanyakan pernyataan yang benar, berarti kita perlu menyusun polanya ya, atau kemungkinan yang benarnya itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, coba kita baca soalnya. Seorang atlet akan membuat jadwal makan atas program diet yang hendak ia jalani. Jadwal makan sehari terdiri atas 2 kelompok, yaitu 1 jenis buah dan 1 jenis sayur. Jenis buah dan sayur ini berbeda-beda ya dari hari Jumat, dari Senin sampai Jumat. Kalau sayur itu ada rebung, sawi, tauge, ulam, dan fori-fori asparagus. Sementara kalau buah itu tersedianya anggur, belimbing, ceri, duku, dan erbis. Atlet tersebut tidak memakan menu yang sama dalam 1 minggu. Adapun urutannya seperti berikut ini. Bahwa belimbing dimakan sebelum rebung dan ulam. Berarti untuk aturan pertama, belimbing ini dimakan duluan, baru bisa makan rebung, dan baru bisa makan si ulam. Kemudian, ceri dimakan sebelum duku, dan ceri dimakan pada hari yang sama dengan fori-fori asparagus. Berarti ceri dimakan duluan sebelum duku, dan ceri dimakan di hari yang sama dengan fori-fori asparagus, kita kasih lambang sama dengan. Gitu. Nah, tauge tidak dimakan setelah duku atau erbis. Berarti tauge ini dimakan
duluan, baru makan duku, baru makan erbis, atau makan tauge dulu, baru makan erbis, atau baru makan duku. Yang pada intinya tauge ini dimakan duluan nih, sebelum duku sama erbis gitu. Karena kan dia dibilangnya tidak dimakan setelah, berarti dimakannya sebelum. Ya, karena kita nggak tahu yang mana kemungkinannya, berarti kita tulis dua kemungkinan itu. Kemudian untuk yang terakhir, anggur dimakan sebelum ceri dan ulam dimakan setelah fori-fori asparagus. Berarti anggur dimakan sebelum ceri, berarti anggur dulu baru ceri. Kemudian ulam dimakan setelah fori-fori asparagus, berarti fori-fori asparagus dulu baru si ulam. Nah, kalau kita lihat nih dari aturan nomor 1 sampai dengan nomor 5, aturan atau urutan yang bisa kita gabungkan itu bahwa anggur dimakan sebelum ceri. Ceri ini dimakan barengan dengan fori-fori asparagus. Kemudian setelah fori-fori asparagus atau setelah ceri kita makannya duku. Ya, setelah ceri kita makannya duku. Setelah fori-fori asparagus kita makannya ulam. Gitu ya. Ini perlu menjadi catatan yang kita perlu ingat ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat tabel ya, membuat tabel dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang atas ini adalah kolom sayur, yang bawah ini kolom buah. Jadi jangan digabung supaya kita lebih mudah untuk menganalisisnya. Kemudian informasi di soal disebutkan bahwa fori asparagus ini dimakan di hari Selasa. Nah, kita kasih simbol V aja deh untuk hari Selasa ya, si fori-fori asparagus. Kemudian duku dimakan hari Kamis, berarti duku taruhnya di buah, jangan taruhnya di sayur. Duku dimakan di hari Kamis. Oke. Kemudian baru kita analisis berdasarkan informasi di soal. Informasi di soal yang paling gampang yang bisa kita lihat adalah bahwa fori-fori asparagus ini dimakan barengan dengan ceri. Berarti di mana hari kita makan fori-fori, di hari itu pula kita makan ceri. Kemudian informasi selanjutnya bahwa sebelum makan ceri itu harus makan anggur. Berarti di hari Senin ini buahnya adalah A, yaitu anggur. Kemudian setelah ceri ini kita makannya duku ya, benar. Setelah ceri ini kita makannya duku. Betul, berarti ceri baru kita makan duku. Kemudian untuk belimbing, nah belimbing ini kan dimakan sebelum rebung dan ulam. Kita bingung nih, belimbing bisa di hari Rabu atau di hari Jumat gitu. Nah, tapi kita bisa ada clue nih, bahwa belimbing itu dimakan sebelum rebung dan ulam. Kalau belimbingnya kita taruh di hari Jumat, rebung sama ulamnya itu kita nggak masuk nih di kolom. Berarti lebih enaknya kalau belimbingnya itu kita ambil di hari Rabu, supaya rebung sama ulamnya bisa masuk di hari Kamis dan Jumat. Seperti itu ya. Kenapa rebung dan ulamnya ini sudah berurutan? Karena di soal ini sudah berurutan ya, rebung dan ulam. Gitu. Kalau tauge tadi, duku dan ebris ini bisa berbolak-balik karena di sini pakai kata hubungnya atau seperti itu, ya. Jadi hari Rabu di sini kita pakai belimbing, kemudian di sini Kamis Jumatnya sudah ketahuan sayurnya itu adalah rebung dan ulam. Kemudian sisa huruf yang untuk mengisi hari Jumat ini kita lihat bahwa buah itu adalah A, B, C, D, E atau buah erbis ya. Berarti hari Jumat ini kita mengisi dengan E, yaitu buah erbis. Nah, tinggal kita isi untuk hari Senin dan Rabu. Hari Senin dan Rabu ini kan tinggal sayurnya itu tauge ya dan sawi gitu. Tinggal tauge dan sawi. Kalau tauge ini petunjuknya hanya dimakan itu pokoknya sebelum duku atau sebelum erbis gitu. Kalau taugenya di sini sebelum duku dan sebelum erbis. Betul juga. Kalau di hari Rabu taugenya di sini sebelum duku dan sebelum erbis juga. Berarti untuk tauge dan sawi ini bisa di hari Senin, bisa di hari Rabu gitu ya. Karena kita tidak ada informasi yang jelas dan kita tidak tahu petunjuk spesifiknya itu seperti apa, berarti ya sudah, teman-teman silahkan tulis seperti itu aja ya. T atau S. Jadi hari Senin dan Rabu itu bisa aja diisi tauge, bisa saja diisi dengan sawi. Oke, kita sudah punya tabelnya, berarti waktunya kita analisis opsi. Yang kita cari adalah pernyataan yang benar ya teman-teman. Berarti coba kita lihat dari opsi A. Duku dan ulam dimakan pada hari Rabu. Kita lihat yang hari Rabu. Bahwa hari Rabu itu buahnya itu adalah belimbing. Ya, sayurnya itu tauge
atau sawi. Berarti opsi A ini kurang tepat ya. Lanjut ke opsi B. Anggur dan rebung dimakan pada hari Senin. Hari Senin betul kita makan anggur, tapi untuk sayurnya itu bukan rebung ya, tapi tauge atau sawi. Kemudian kita lanjut opsi C. Anggur dan tauge dimakan pada hari Senin. Anggur betul hari Senin, dan tauge ini betul dimakan pada hari Senin. Berarti kita tandai dulu nih. Kemudian opsi D, anggur, erbis, dan ceri dimakan berurutan. Anggur, ceri, belimbing. Nah, bukan erbis dan ceri ya. Berarti opsi D kurang tepat. Urutannya itu bukan A, E, C, tapi A, C, B. Oke, kita lanjut. Ceri dan belimbing dimakan berurutan. Ceri dan belimbing dimakan berurutan. Nah, di sini ada dua jawaban yang betul ya. Ada opsi C dan opsi E. Lalu bagaimana cara memilihnya? Nah, untuk verbal analytis teman-teman itu perlu mencari jawaban yang pasti benar ya. Kalau jawaban yang pasti benar itu berarti dia tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain. Dari opsi nomor 11, di sini yang lebih kuat itu adalah opsi yang E ya teman-teman. Bahwa ceri dan belimbing ini sudah pasti berurutan. Nah, untuk opsi C, di sini sebenarnya betul, tapi dia kurang kuat. Kenapa? Karena di sini anggur dan tauge dimakan pada hari Senin. Nah, tapi di hari Senin ini kita punya kemungkinan lain atau masih di garis miring ya. Masih ada kemungkinan sayur sawi seperti itu. Jadi, untuk opsi C ini sifatnya masih 50-50 ya. 50 betul, 50% betul, 50% salah gitu. Karena tidak ada informasi yang tepat. Tapi kalau untuk ceri dan belimbing dimakan berurutan, nah ini kan sudah pasti berurutan ya, sudah pasti betul, 100% betul. Jadi kita pilih yang lebih benar, yang lebih kuat ya untuk verbal analytis. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk soal nomor 12, di sini terkait dengan perbandingan ya. Kalau perbandingan berarti kita tulis dulu persamaannya. 2 tahun yang lalu umur Baskara dibandingkan umur Weni adalah 4:3. Ingat di sini adalah 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu berarti kita bikin persamaan juga 2 tahun yang lalu juga ya. Bahwa umurnya Baskara 2 tahun yang lalu, B dikurangi 2 sama dengan 4. Dan umur Weni 2 tahun yang lalu, W dikurangi 2 sama dengan 3 ya. B-2 per W-2 sama dengan 4/3 atau 4/3. Untuk persamaan kedua, 2 tahun yang akan datang. Umur keduanya itu perbandingannya 5/4. Berarti Baskara 2 tahun yang akan datang, B+2 sama dengan 5. Kemudian Weni ditambah 2 tahun yang akan datang, perbandingannya adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa teman-teman kerjakan ya untuk mencari persamaan yang akhirnya seperti itu. Caranya gimana? Teman-teman kalikan silang dulu ya. Ini dikalikan silang, B-2 ini teman-teman kalikan 3, W-2 ini teman-teman kalikan 4. Yang B+2 ini nanti teman-teman kalikan dengan 4. W+2-nya ini teman-teman kalikan dengan 5. Kita kalikan silang. Coba kita kerjakan dulu dari persamaan 1. 3 tadi dikalikan dengan B-2. Nah, yang 4 kita kalikan W-2. 3 dikalikan B, hasilnya adalah 3B. 3 dikalikan -2, hasilnya adalah -6. 4 dikalikan W, 4W. 4 dikalikan -2, hasilnya -8. Kemudian yang ada variabelnya kita geser ke sebelah kiri. 4W ini teman-teman pindah ruas ke sebelah kiri jadi minus 4W. Minus 6 pindah ruas ke sebelah sana jadi plus. -8 ditambah 6. Hasilnya adalah -2. Kemudian untuk persamaan 2 sama kita kerjakan. 4 dikalikan B+2, 5 dikalikan W+2. 4 dikalikan B, 4B. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Kemudian 5 dikalikan W hasilnya adalah 5W. 5 dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Berarti 5W-nya sama, teman-teman pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus 5W. 8-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus 8. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Ketemu persamaan 1 tadi 3B min 4W sama dengan minus 2. Persamaan 2-nya 4B minus 5W sama dengan 2. Nah, teman-teman bisa eliminasi nih persamaan 1 dan 2 dieliminasi.
persamaan 1 sama persamaan 2. Boleh teman-teman cari nilai B-nya dulu atau nilai W-nya dulu. Misalnya di sini kita ingin mencari nilainya W dulu dengan cara kita eliminasi nilai B-nya. Berarti untuk mengeliminasi nilai B, sama-sama kita kalikan silang. Berarti ini kan 3, yang ini 4. Berarti persamaan 1 ini kita kalikan dengan 4, karena di sininya 4. Kemudian di sini kita kalikan dengan 3, persamaan 2-nya kalau di depannya 3. Nah, kalau persamaan 1, teman-teman kalikan dengan 4, 3B dikalikan 4, 12B, minus 4W dikalikan 4, minus 16W, minus 2 dikalikan 4, minus 8. Kemudian 4B dikalikan 3, yaitu 12B, kemudian minus 5W ini sama dengan dikalikan 3, minus 15W, dan 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Kemudian teman-teman coba kurangkan, ya, ini habis menjadi minus 16W ditambah 15W, hasilnya adalah minus W. Minus 8 minus 6, hasilnya adalah minus 14. Kemudian sama-sama ada negatif bisa kita coret, bahwa nilai W sama dengan 14. Kemudian kita masukkan nilai W ini ke persamaan 1. 3B minus 4W sama dengan minus 2. Nah, 3B minus 4, W-nya ini kita ganti dengan 14. Berarti 4 dikalikan 14 hasilnya adalah 56. Ya, minus. Kemudian sama dengan minus 2. Minus 56-nya ini kita geser ke sebelah kanan, kita pindah ruas menjadi plus 56. Plus 56 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah 54. 54 dibagi 3 hasilnya adalah 18. Kemudian yang ditanya adalah selisih umur keduanya saat ini atau sekarang. Berarti tinggal teman-teman kurangkan aja ya. 18 dikurangi dengan 14. Hasilnya adalah 4 tahun. Jadi jawabannya nomor 12 adalah yang C. Kemudian soal nomor 13 di sini adalah deret huruf. Nah, kalau terkait dengan deret huruf, teman-teman boleh dibaca dulu secara urutan. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, boleh deret hurufnya ini diganti dengan deret angka. Nah, kita bisa gunakan tadi sistem EJOT ya, teman-teman. Ini alat bantu teman-teman untuk mengganti dari deret huruf ke deret angka. Bahwa E itu adalah huruf ke-5, J itu huruf ke-10, O itu huruf ke-15, T huruf ke-20, dan Y huruf ke-25. Kita lihat B, C, W, C, E, F, E, H, U, G, L, T. Coba kita lihat pola yang pertama terlebih dahulu. Nah, di pola yang pertama kita lihat huruf B, C, E, G. Kalau kita ganti dengan angka, B itu huruf kedua, C itu huruf ketiga, E itu huruf kelima, G itu huruf ketujuh ya. E, F, G. 5, 6, 7, huruf ketujuh. Nah, K. Kenapa K? Kalau kita lihat di sini angkanya 2, 3, 5, 7. Nah, ini merupakan pola bilangan prima, ya. Berarti angka prima setelah angka 7 adalah angka 11. Huruf ke-11 itu huruf apa? Kan huruf ke-10 J. Berarti setelah itu adalah K, huruf ke-11. Berarti di sini K. Kita lihat mana yang depannya K. Nah, di sini sudah ketahuan ya, yaitu yang B. Kalau kita lanjutkan, yang kedua itu ada C, ada E, ada H, ada L. Nah, kita kalau lihat C, E, H, L, Q, kalau kita baca dari C ke E lengkap D. Dari E ke H lengkap F, G. Dari H ke I lengkap I, J, K. Nah, dari H ke L ya, maaf, dari H ke L. Nah, kalau kita lihat di sini dia lengkap 1, lengkap 2, lengkap 3, pasti selanjutnya adalah lengkap 4. Berarti setelah L kita lengkapkan dengan 4 huruf, M, N, O, P, gitu. Nah, berarti setelah huruf P adalah huruf Q. Kita lihat di sini huruf Q. Oke, kemudian huruf terakhir adalah W, V, U, T. Nah, kita familiar ya, yaitu huruf T, U, V, W, X, Y, Z, alias dia mundur, gitu. Berarti kalau mundur sebelum huruf T adalah huruf S. Berarti di sini jawabannya sudah jelas ya, teman-teman, yaitu yang B, K, Q, S. Soal nomor 14. Dua buah logam dan sebuah dadu dilemparkan secara bersama-sama. Berapakah peluang muncul dadu bernomor ganjil dan satu gambar? Nah, di sini adalah soal kombinatorika dengan konsepnya itu tipe soalnya peluang. Berarti teman-teman bisa gambarkan dulu ruang sampelnya ya.
Di sini dua buah logam. Kalau dua buah logam itu kan kemungkinannya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Kemudian sebuah dadu. Sebuah dadu itu kemungkinannya mata sampelnya atau mata ruang samplingnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tulis nih sesuai dengan tabelnya. AA1, AA2, dan seterusnya. AG1, AG2, dan seterusnya. Kemudian soal yang ditanyakan itu adalah peluang muncul dadu bernomor ganjil dan satu gambar. Nah, bernomor ganjil itu kan hanya ada 1, 3, sama 5. Kemudian muncul satu gambar. Kalau muncul satu gambar itu kan kemungkinannya kalau nggak angka dan gambar atau gambar dan angka. Berarti kita cari nih angka, gambar, gambar, dan angka. Berarti di sini yang diwarnai kuning. Nah, di sini adalah kemungkinan-kemungkinannya ya. Berarti banyaknya kejadian atau banyaknya kemungkinan itu ada 6 ya. Ada AG1, AG3, AG5, GA1, GA3, GA5. Nah, ini merupakan dadu bernomor ganjil ya, 135, 135 dengan satu gambar. Nah, ini kan gambarnya cuma satu. Di sini gambarnya satu, gambarnya satu, gambarnya satu, gambarnya satu, dan gambarnya satu. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian semesta. Semestanya itu berarti seluruh ruang titik samplingnya. Di sini kalau kita hitung, banyaknya tabel itu ada 24 ya, atau 6 dikalikan 4. Hasilnya adalah 24. Ingat rumusnya peluang, bahwa peluang adalah NA per NS. NA ini adalah banyaknya kejadian. NS ini adalah banyaknya semesta itu ya. Berarti tinggal teman-teman bagikan aja. 6 per 24. 6 per 24 dicoret, bagi 6, ini 1, ini 4. Berarti peluangnya untuk soal nomor ini adalah 1 per 4. Jadi jawabannya yang A. Untuk soal nomor 15, di sini adalah tipe soal terkait dengan kuantor ya. Silogisme tapi dengan jenis kuantor. Kalau kita lihat di sini ada dua premis, semua A adalah B. Ada B yang bukan C. Berarti coba kita gambar terlebih dahulu satu-satu untuk masing-masing premisnya. Nah, di sini semua A adalah B. Kita gambar semua A adalah B. Berarti ada gambar lingkaran A di dalam lingkaran B. Semua A adalah B. Kemudian ada B yang bukan C. Nah, kalau gambarnya itu kan ada B yang bukan C. Nah, berarti di sini B, di sini C. Berarti ada B yang bukan C, ada B yang merupakan C. Kalau B bukan C kan berarti yang dilihat yang sebelah sini. Nah, ada B yang bukan C. Kalau kita gambar, nah seperti ini C-nya. Kalau kita gambar, tadi kan kita sudah tahu ya, premis pertama itu kan bentuknya seperti ini. Ada B, kemudian ada A. Kemudian B sama C seperti ini bentuknya. Nah, teman-teman, kalau menggambar diagram satunya lagi, jangan hanya memotong B-nya saja. Ya, jangan gambarnya seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menutup kemungkinan bahwa ada bagian A juga yang merupakan ikut kepotong gitu. Karena kan tadi dibilang nih, B ini ada bagian A-nya. Nah, supaya kita kemungkinannya itu terbuka ya teman-teman, kita jangan gunakan hanya C-nya itu sebagiannya aja. Tapi kita ikut potong juga diagram si A-nya. Seperti itu. Jadi sininya C. Makanya gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan analisis opsi, sudah dipastikan opsi B dan D salah. Opsi B, tidak ada B yang A. Tidak ada B yang A. Nggak mungkin ya, karena kalau tidak ada B yang A, berarti begini dong gambar diagramnya. Tidak ada B yang A. Ini B, ini yang A. Tidak ada B yang A. Padahal di sini ada bagian B yang merupakan A. Ya, opsi B salah. Opsi D, tidak ada A yang bukan C. Tidak ada A yang bukan C. Berarti kalau tidak ada A yang bukan C, semuanya itu adalah si C, gitu ya. Padahal di sini yang merupakan C itu ya sebagiannya aja si A. Ya. Kemudian tersisa opsi A, C, sama E. Coba kita telusuri. Untuk opsi A, ada B yang C. Nah, ada B yang C. Ini sebenarnya premisnya betul, tapi kurang tepat. Karena dia hanya menyebutkan atau meninjau ke premis kedua aja. Tadi kita lihat ya, premis kedua ini bunyinya ada B yang bukan C. Ada B yang bukan C. Berarti ada B yang bukan C kan sebelah sini. Nah, di sini dia
mengambil kesimpulan ada B yang C, berarti di sini. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia hanya meninjau konteksnya itu hanya ke premis kedua aja. Lalu bagaimana dengan premis yang si A gitu kan? A ini bagaimana kok tidak ditarik kesimpulan seperti itu? Berarti opsi A ini kurang tepat. Kemudian opsi C. Kita nantikan dulu pembahasannya. Kalau kita tinjau opsi E, tidak ada A yang bukan B. Tidak ada A yang bukan B. Nah, ini sama ya kasusnya seperti opsi A tadi. Kalau opsi E ini tidak ada A yang bukan B, ini kurang tepat karena hanya menyebutkan atau meninjau premis ke satu aja. Kan premis ke satu berbunyi semua A adalah B gitu. Maknanya ini sama dengan tidak ada A yang bukan B. Tidak ada A yang bukan B, berarti semua A ini adalah B. Nah, di sini dia mengambil hanya premis pertamanya aja. Lalu premis keduanya ini bagaimana? Gitu. Yang C-nya ini bagaimana kok tidak ditarik kesimpulan seperti itu. Jadi ini kasusnya sama ya untuk yang opsi E dan opsi A. Jadi dia hanya mengambil atau meninjau satu premis aja. Jadi kurang tepat. Meskipun secara diagram ini ya termasuk gitu ya. Secara diagram ini bisa ada daerahnya gitu. Tapi kurang tepat karena dia tidak menyeluruh premisnya. Kemudian sudah pasti jawabannya yang C ya. Ada A yang bukan C. Nah, karena tadi kita potong diagram C-nya ke diagram A, ada A yang bukan C. Berarti itu kalau kita gambarkan sekitar daerah sini ya teman-teman. Ada A yang bukan C. Nah ini yang tidak kena diagram C. Ada A yang bukan C. Dan ini betul ya. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang C. Nah teman-teman itu dia tadi pembahasan terkait dengan mini quiz atau tryout yang sudah kita bahas bersama ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton hingga akhir video ini ya. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, teman-teman juga bisa loh mendapatkan ribuan kuis HOTS yang menarik dan tentunya juga materi yang super lengkap dan rumus-rumus Studibus yang dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal. Teman-teman langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ini ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Yuk langsung aja daftarkan dirimu sekarang juga. Kami tunggu ya. Dadah! Bimbel Studi CPNS bener-bener rekomen banget nih buat teman-teman yang ingin lolos CPNS tahun ini. Materi pembelajarannya sudah disusun secara terstruktur. Mulai dari apa yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu hingga ke tahap-tahap selanjutnya. Setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis yang tujuannya untuk mengukur seberapa paham sih teman-teman terkait materi yang baru aja dipelajari nih. Studi CPNS tersedia kelas live via Zoom bareng tutor-tutor profesional. Selain itu ada puluhan paket tryout yang tampilannya mirip banget dengan ujian sebenarnya. Studi CPNS juga ada kelas drilling soal yang bikin teman-teman makin siap 100% untuk hadapi ujian nanti. Semua benefit kelas ini bisa teman-teman dapatkan cuma 249.000 aja loh. Yuk langsung aja klik link yang ada di deskripsi dan daftarkan diri teman-teman sekarang juga.